Halo para ksatria, pejuang keluarga, bagaimana keadaan? Dompet aman, cicilan lancar, apapun itu yang penting badan tetap sehat ya. Oh ya, apa kabarnya yang waktu kecil cita-citanya jadi insinyur? Kembali lagi bersama Mr. B dalam konten beresiko tinggi. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang seorang bayi calon penerus tahta yang menjadi bagian dari sejarah Norwegia, di mana kebanyakan orang sangat menginginkan kematiannya. Tahun 1204, Raja Haakon Sversen bersama Birke Benners bertahta di Nidaros setelah kematian raja sebelumnya akibat sakit berkepanjangan. Pada masa itu Norwegia sedang berada dalam era perang saudara, di mana terdapat dua kelompok besar bernama Birke Benners dan kaum Beklers yang saling merebut tahta. Atas bantuan Denmark dengan persenjataan dan dana yang kuat, kaum Beklers telah menguasai sebagian besar daerah timur Norwegia dan terus bergerak untuk menggulingkan tahta. Mereka membantai para penduduk dan membakar rumah-rumah. Para warga yang selamat lari dalam pengungsian. Di antara para pengungsi ada seorang wanita bernama Inga dari Vartek. Ia membawa seorang bayi bernama Haakon Haakonsson, anak dari Raja Haakon Sversen, hasil hubungan raja dengan Inga, seorang rakyat biasa yang kelahirannya dirahasiakan dari kerajaan. Bayi itu adalah calon penerus tahta yang sah Norwegia. Di tengah perjalanan, seorang pejuang Birke Benners bernama Thorsten dan temannya seorang petani bernama Skirvald menemui mereka. Setelah memastikan bahwa ia adalah Inga dari Vartek dan bayi yang ia bawa adalah Haakon Haakonsson, Thorsten meyakinkan Inga untuk ikut bersamanya ke tempat yang aman demi keselamatan sang bayi. Saat itu seorang Birke Benners pengkhianat bernama Armens yang bersekongkol dengan kaum Beklers melihatnya, dan inilah raja terakhir. Skirvald mengingatkan Thorsten bahwa tindakannya ini akan membahayakan hidupnya. Thorsten sadar hal itu. Ia hanya memastikan kalau anak itu baik-baik saja dan berusaha melindunginya karena saat ini ada begitu banyak pihak yang menginginkan kematian bayi berdarah bangsawan itu. Di perjalanan mereka berpisah. Thorsten menuju ke utara membawa sang bayi, sementara Skirvald ia pulang untuk melanjutkan hidup bersama istri dan seorang anaknya. Mereka terlihat sangat bahagia dengan kehidupan mereka saat ini. Di Nidaros, Giselle, seorang bangsawan korup dan pendukung Beklers, menjalin hubungan terlarang dengan mantan Ratu Margaret. Mereka bersekongkol untuk membunuh Raja Haakon, dan jika rencana mereka berhasil, Giselle berjanji akan kembali menjadikan Margaret sebagai ratu. Kaum Beklers telah memenangkan perang dan Giselle mencoba memanfaatkan situasi ini. Giselle meminta Ratu Margaret untuk meracuni Haakon yang kini menduduki tahta. Haakon tak lain adalah anak tirinya dari mendiang raja yang telah wafat. Margaret merasa ragu dan khawatir kalau rencana mereka tak akan berjalan lancar, tapi Giselle meyakinkannya bahwa semua akan berjalan mulus. Tak akan ada yang mencurigai mereka karena jika Raja Haakon meninggal, Inga lah yang berada di urutan pertama tahta sebagai saudara tertua dan kerabat terdekat keluarga raja. Christine, putri Margaret, mendengar pembicaraan itu dan memohon pada ibunya untuk tidak melakukannya. Margaret meminta Christine berjanji untuk merahasiakan hal ini karena kalau sampai bocor mereka berdua bisa mati. Margaret akan pergi ke Swedia dan jika rencananya bersama Giselle berhasil, saat ia kembali mungkin ia akan menjadi ratu lagi dan Christine akan menjadi tuan putri. Sebelum berangkat ke negara asalnya Swedia, Margaret menemui Raja Haakon Sversen. Haakon berterima kasih pada Margaret karena dengan setia mendampingi mendiang ayahnya semasa hidup. Haakon mengandalkannya untuk mendapatkan dukungan dari Swedia supaya membantunya melawan kaum Beklers. Ia terlihat sangat peduli pada Margaret dan Christine karena saat ini ia tidak memiliki siapa-siapa lagi selain mereka, tapi sebaliknya Margaret justru membubuhkan racun pada minumannya. Sepertinya dosis racun yang diberikan Giselle cukup tinggi, bereaksi dengan cepat dan membuat Haakon sekarat. Sebelum wafat, Haakon memanggil Inge dan memberitahu bahwa ia memiliki seorang anak bernama Haakon Haakonsson yang akan mewarisi tahta dari seorang wanita biasa bernama Inge dari Vartek. Anak itu dibawa menuju utara oleh para Birke Benners yang ia utus. Haakon mendesak Inge untuk segera menemui mereka di Oster. Giselle yang juga berada di ruangan itu terkejut mengetahui ini. Ia segera mengutus Armen, si Birke Benners pengkhianat, untuk mengirim pesan ke pihak Denmark dan kaum Beklers tentang berita ini. Karena jika anak itu selamat, tentu ini akan menjadi penghalang besar baginya untuk mencapai tahta. Raja telah diracuni oleh Margaret, tapi Inge sadar kalau Margaret hanyalah
spion dalam permainan ini. Ada pengkhianat dalam kerajaan. Giselle mengusulkan supaya mengirim pasukan untuk menyelamatkan bayi itu, tapi ingin melarangnya. Semua gerbang dikunci, tak ada yang diizinkan keluar sebelum si pengkhianat ditemukan. Tapi hal ini justru memicu kecurigaan dan sakit hati para bangsawan pada Inge karena telah menuduh mereka. Karena faktanya Inge lah yang paling diuntungkan posisinya atas kematian raja. Jika bayi itu tak selamat, maka terputuslah keturunan pewaris tahta dan otomatis akan diganti dengan yang lain. Walaupun Inge dan Giselle bukanlah keturunan langsung pewaris tahta, sebagai saudara tertua, Inge lah yang paling berhak atas tahta di urutan pertama. Keruhnya situasi ini dimanfaatkan oleh Giselle dengan menghasut bangsawan lain untuk menangkap dan memenjarakan Inge. Setelah menerima pesan dari Giselle dan mengetahui bahwa raja memiliki keturunan pewaris tahta, petinggi Denmark dan kaum Beglers segera mengirim pasukan untuk memburu dan membunuh bayi itu agar bisa segera mengambil alih tahta. Walaupun kini ia masih bayi, tapi saat ia dewasa, tentunya ia akan menjadi musuh yang kuat bagi mereka. Para petinggi Beglers menjanjikan hadiah yang sangat besar bagi siapa saja yang berhasil membawa kepala bayi itu. Pasukan Beglers pun dikirim untuk mengejar bayi itu. Armen, si Birkebeiner pengkhianat, ikut bersama mereka sebagai penunjuk jalan. Pencarian dimulai dari rumah Skirvad karena sebelumnya Armen melihatnya ikut bersama Thorsten membawa Inga dan sang bayi. Skirvad sedang berada di luar saat para Beglers mendatangi rumahnya. Mereka menganiaya dan memaksa Ylva, istri Skirvad, untuk memberitahu kemana para Birkebeiners membawa bayi itu. Tapi Ylva sangat teguh. Ia tak berbicara sepatah kata pun walaupun para Beglers menyiksanya. Saat pulang, Skirvad terkejut melihat para Beglers berada di rumahnya. Para Beglers memberitahukan padanya bahwa Raja Hakon sudah mati dan mengancam akan membunuh istri dan anaknya jika ia tidak menunjukkan keberadaan bayi itu. Di tengah ancaman, akhirnya Skirvad membocorkannya, walaupun tetap saja Beglers membunuh anak dan istrinya. Skirvad berontak dan berhasil melarikan diri. Ia melesat menggunakan papan seluncur saljunya menuju lahan pertanian di Irland, di mana bayi itu berada sebelum para Beglers sampai di sana. Ia menceritakan apa yang terjadi pada para Birkebeiners di sana, tapi mereka justru menganggap tindakan Skirvad sebagai pengkhianatan karena telah membocorkan keberadaan bayi itu dan harus dihukum mati karena telah melanggar sumpah setia pada raja. Thorsten mencoba membelanya saat salah seorang Birkebeiners akan memenggal kepalanya. Di saat bersamaan, para Beglers telah sampai di sana dan menyerang mereka. Thorsten menyuruh Inga untuk pergi lebih dulu bersama seorang anak bernama Tejo ke pertanian Auduns dan mempercayakan bayi itu pada Thorsten. Beberapa Birkebeiners tewas melindungi bayi itu dan sisanya yang selamat dipaksa untuk bergabung dan bersumpah setia pada Beglers atau mereka akan dipenggal. Skirvad berhasil lolos membawa bayi itu disusul oleh Thorsten. Mereka berdua meluncur melintasi medan sulit dan cuaca ekstrim untuk menghindari kejaran kaum Beglers. Di Nidaros, Giselle menemui Inge di penjara. Kini Inge tahu bahwa Giselle saudaranya adalah dalang di balik semua ini. Saat masuk ke kamar Margaret, Giselle baru mengetahui kalau Christine, putri Margaret, tidur di ruangan yang sama dengan ibunya. Itu artinya dia mendengar semua pembicaraan Giselle dan Margaret selama ini. Giselle membujuknya untuk tetap merahasiakan semuanya dengan setengah mengancam bahwa saat ini hanya Giselle lah yang dapat melindunginya. Merasa bingung dan tak berdaya, Christine pun hanya bisa menuruti keinginan Giselle. Thorsten dan Skirvad menempuh perjalanan jauh membawa bayi itu. Saat badai salju datang, mereka memutuskan untuk berlindung di sebuah gubuk sampai badai berlalu sebelum melanjutkan perjalanan.
Pertanian Audun sudah tak jauh lagi. Skirvad berencana akan menembus badai untuk menyerang para Beglers dan membalas dendam atas kematian anak dan istrinya. Ini kesempatannya karena para Beglers tidak akan menyangka kedatangannya di tengah cuaca seperti ini. Tapi Thorstein melarangnya. Mereka terlibat perdebatan. Thorstein mencoba untuk membujuk Skirvad. Mungkin Skirvad berhak balas dendam atas kematian anak dan istrinya. Tapi nasib dan masa depan Norwegia ada bersama bayi itu. Semua orang akan mati, tapi penerus tahta harus tetap hidup dan itu adalah tanggung jawab mereka. Kemudian Thorstein memberikan sebuah kalung yang merupakan satu-satunya tanda bahwa bayi itu adalah penerus tahta yang sah Norwegia pada Skirvad untuk meyakinkannya. Akhirnya Skirvad tetap tinggal dan berjuang bersama Thorstein untuk melindungi bayi itu. Sementara itu di Nidaros, Giselle berbicara di hadapan warga dan mengumumkan bahwa rumor Raja Hakon memiliki seorang anak itu benar adanya. Giselle mengatakan bahwa mereka sudah melakukan segalanya untuk menyelamatkan bayi itu, tapi bayi itu meninggal akibat badai salju di pegunungan. Kemudian Giselle menobatkan diri sebagai raja baru Norwegia dan untuk memastikan keturunan waris tahta, Giselle akan menikahi Kristin, putri Margaret yang merupakan keturunan dari raja sebelumnya. Ia akan membawa Norwegia pada era baru dan mengakhiri pertikaian dengan kaum Beglers dan pihak gereja selamanya. Suatu malam, Kristin mencoba merayu Giselle untuk main kuda-kudaan dengannya, dan saat Giselle tertidur, Kristin mengambil kunci dan pergi ke penjara untuk membebaskan Inge. Tapi itu gagal karena ternyata Giselle mengetahuinya. Kristin terlihat sangat tertekan dengan keadaannya saat ini, tapi ia tak berdaya. Saat badai salju telah berakhir, para Beglers telah menyusul Thorstein dan Skirval. Dengan keahliannya menggunakan seluncur dan penguasaan medan yang lebih baik, mereka berhasil membunuh beberapa Beglers dan mencapai pertanian Auduns. Walaupun Thorstein terluka cukup parah akibat terkena anak panah saat aksi kejar-kejaran itu. Inga, ibu bayi itu dan seorang anak yang bersamanya sudah ada di sana. Inga terlihat sangat cemas dengan keadaan anaknya. Sementara Thorstein, ia dieksekusi dengan cara barbar untuk mengeluarkan anak panah dari dadanya. Skirval menjelaskan keadaan saat ini pada Auduns dan memintanya mengumpulkan para pejuang sebagai pelindung raja. Karena cepat atau lambat para Beglers akan sampai di sana, tapi tidak banyak yang bisa mereka harapkan di sana. Di sekitar tempat itu hanya ada beberapa peternak, petani, tiktokers, dan beberapa biji wanita. Auduns mengundang warga di sana untuk acara makan-makan. Mereka tak tahu kalau mereka akan direkrut untuk berperang. Tentu ini takkan mudah. Mereka menganggap lelucon saat Thorstein mengajaknya untuk berjuang demi Norwegia karena mereka sadar mereka hanya beberapa orang petani biasa. Tapi akhirnya dengan sepenuh hati dan wibawanya, Skirvad berceramah cukup bagus dan berhasil menggugah mereka, membangunkan jiwa-jiwa patriotis dalam diri para petani itu. Ia juga menjelaskan bahwa Raja Hakon telah wafat dan memperkenalkan sang bayi sebagai penerus tahta yang sah Norwegia. Skirvad meminta mereka untuk membantunya bukan sebagai petani, tapi sebagai pelindung raja, sebagai Birkebeiner sejati untuk menentukan nasib Norwegia berikutnya. Mereka segera menyusun rencana untuk menyelamatkan bayi itu dan menyambut kedatangan pasukan Beglers. Pagi harinya, para Beglers telah sampai di sana. Inga dan bayinya bersama seorang anak itu dikirim untuk pergi terlebih dulu menuju Oster menggunakan kereta salju. Sementara Skirvad, Thorstein, dan para petani akan bertempur menahan para Beglers. Nasib penerus tahta Norwegia bergantung pada mereka, karena kalau sampai Beglers berhasil melewati mereka, itu berarti kematian untuk bayi itu.
Mereka berusaha sebisanya, tapi Samsul bersama 3 orang prajurit dan Armen si Birkebeiner pengkhianat berhasil menerobos dan mengejar bayi itu. Skirvald terkena anak panah dalam pertempuran itu. Auduns berusaha memacu kudanya. Ia melemparkan tali tambang pada Skirvald untuk mengejar Samsul, tapi ia keburu jatuh tewas akibat panah musuh yang mengenainya. Membuat kuda-kuda itu berlari kencang pas kendali. Skirvald membiarkan dirinya yang terluka terseret oleh kuda-kuda itu. Para Beglers sedikit terkecoh karena mereka pikir itu hanya kuda yang terlepas. Sementara Thorstein, ia berkuda melewati jalan pintas untuk menghadang mereka. Ia bertarung dan berhasil membunuh Armen si pengkhianat. Saat Samsul berhasil menyusul kereta dan hampir membunuh bayi itu, Skirvald datang dan dengan sisa-sisa tenaganya ia terlibat pergelutan mati-matian melawan Samsul, dan dengan sedikit keberuntungan Skirvald bisa mengalahkan dan membunuhnya, walaupun akhirnya Skirvald sendiri harus tewas akibat anak panah dan luka tusukan di perutnya. Di istana, Giselle sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Christine. Seorang bangsawan Birkebeiner telah mencium niat buruk dari Giselle dan berusaha menggagalkan pernikahan dengan mengatakan bahwa sebagian rakyat memberontak dan mengepung katedral Nidaros tempat acara pernikahan akan digelar. Tapi Giselle memaksa apapun yang terjadi, pernikahan akan tetap diadakan di istana walaupun tanpa kehadiran tamu. Dan bangsawan itu justru ditikam sampai mati karena dianggap menghalangi rencananya. Saat ritual pernikahan sedang berlangsung, Thorstein dan Inga telah sampai di istana. Awalnya para pengawal menghalanginya dan akan menangkap Thorstein. Inga meyakinkan para penjaga bahwa bayi yang mereka bawa adalah Hakon Hakonsson, calon penerus tahta yang sah Norwegia. Pengawal baru percaya setelah Inga menunjukkan kalung kerajaan sebagai bukti yang sah bahwa bayi itu adalah anak raja. Mereka kemudian mengeluarkan Inga dari penjara dan menerobos masuk ke istana untuk menggagalkan pernikahan. Giselle sendiri akhirnya dijebloskan ke penjara. Sementara Thorstein, atas keberaniannya menyelamatkan bayi itu, ia diangkat menjadi pelindung raja. Dan dengan persetujuan para Birkebeiners, Inga akan menjaga tahta sampai bayi itu tumbuh dewasa dan siap memimpin negaranya. Tahun 1217, di usianya yang masih 13 tahun, Hakon Hakonsson naik tahta. Selama pemerintahannya, perdamaian terjalin di Norwegia. Ia tidak saja berhasil menghentikan pertikaian antara Birkebeiners dan kaum Beglers, tetapi juga mampu menyatukan kedua kubu. Hakon menjadi raja Norwegia dan berkuasa hingga tahun 1263. Dia menjadi raja terlama yang memerintah Norwegia. Di masa pemerintahannya, Norwegia meraih kejayaannya. Di bawah kuasaannya, Hakon berhasil menjalin hubungan dengan kerajaan Romawi dan Irlandia yang saat itu sedang bertikai. Hakon IV juga menjadi raja Norwegia pertama yang mendapat dukungan dari Paus Roma. Padahal sebelumnya Paus tidak pernah mendukung kerajaan Norwegia. Dan disadari atau tidak, semua itu bisa terwujud tak lepas dari jasa dan pengorbanan para petani. Iya, petani. Fakta yang bisa kita dapat dalam film ini adalah jika nama Inga dari Varteg dan Inge digabungkan, maka akan menjadi Inga Inge. Dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan sekali-kali mempunyai anak di luar nikah, kecuali Anda adalah seorang raja.